Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Munawar dari kelas MJ24A dengan NIM 240111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang the entrepreneur characteristic from Al-Quran and Al-Hadis. Jadi pembahasan yang pertama itu Islam tuh dukung wirausaha. Islam tuh nggak anti bisnis loh ternyata, malah tuh sebaliknya mendorong banget umatnya buat usaha sendiri. Jadi kayak asalkan tuh bisnis ini nih halal dan sesuai ketentuan syariah. Nah, Nabi Muhammad SAW pun dan para sahabat juga dulunya pedagang sukses loh ternyata. Jadi wirausaha tuh bagian penting dari ekonomi Islam. Seperti itu. Pembahasan yang kedua itu kenapa wirausaha itu penting. Jadi salah satu jalan cari rezeki yang halal. Yang kedua, bisa bantu atasi masalah pengangguran dan ekonomi. Yang ketiga, jadi ladang ibadah. Kalau niatnya kita benar, itu yang namanya ladang ibadah. Kalau misalkan niat hati kita benar-benar tulus. Dan pembahasan ketiga itu, Islam nggak hambat ekonomi, walau ada yang bilang Islam nih bikin ekonomi stagnan, tapi kenyataannya banyak ahli atau baik muslim maupun non muslim tuh bilang justru Islam tuh progresif dan dorong produktivitas loh, asal nggak keluar dari aturan syariah. Pembahasan yang keempat tentang Nabi sebagai role model Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul. Itu tuh pedagang yang jujur dan dipercaya. Jadi kayak etika, kerja keras, dan kejujuran itu tuh jadi ciri khas beliau dan sahabat dalam berbisnis. Nah, pembahasan yang kelima ini tentang apa sih itu kewirausahaan dalam Islami. Jadi tuh bukan cuma cari cuan gitu loh, tapi tuh kayak kita tuh juga harus eksplor peluang baru yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi tuh usaha itu tuh ya guys, bagian dari ibadah juga loh, bukan cuma kegiatan duniawinya saja. Nah, yang keenam itu ciri-ciri pengusaha muslim atau muslimpreneur. Yang pertama itu ada takwa. Jadi maksudnya takwa itu selalu ingat Allah, nggak asal ambil untung. Jadi tuh cara yang halal. Jadi tuh kayak kita tuh yang kedua tuh harus cari yang halal. Maksudnya tuh nggak nyentuh yang namanya haram kayak riba atau jualan barang haram gitu. Yang ketiga itu ada hemat, nggak buang-buang waktu, utamakan ibadah. Jadi maksudnya tuh jangan sampai kerja kita tuh bikin yang namanya lupa sholat 5 waktu gitu loh. Yang kelima, jujur dan adil, nggak tipu-tipu, fair sama semua. Yang keenam, ada amanah, bisa dipercaya kayak Nabi SAW. Yang ketujuh, peduli orang lain. Jadi tuh kita harus bantu tuh kayak seperti lewat zakat, sedekah, wakaf, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, pintar dan terus belajar. Jadi maksudnya pintar dan terus belajar itu kayak kita tuh usaha kita tuh makin maju dan berkualitas gitu loh. Yang kesembilan ada menjaga lingkungan. Maksudnya dari menjaga lingkungan tuh kita tuh bisnis juga harus peduli sama sekitar gitu loh guys. Yang ketujuh, kerja bareng itu tuh kunci di zaman Nabi. Jadi tuh banyak perubahan yang besar karena ada kerja sama antar umat. Jadi tuh maksudnya sukses itu tuh lebih gampang kalau dijalaninnya tuh bareng-bareng dengan semangat ukhuwah dan tolong menolong gitu loh. Jadi maksudnya yang saya sampaikan itu kesimpulannya, Islam tuh sebenarnya sangat mendukung kewirausahaan yang halal, jujur, dan bermanfaat buat banyak orang gitu loh. Jadi muslimpreneur itu tuh bukan cuma cari untung, tetapi juga bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial gitu loh. Kalau semua punya semangat ini, insya Allah sukses dunia akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.